ibu adalah doa yang sangat dimakbulkan Allah. Ada salah satu kisah nyata yang menceritakan di mana kata-kata ibu yang marah ternyata menjadi doa bagi anaknya di kemudian hari. Ketika itu seorang ibu muda sedang membersihkan rumah dan tiba-tiba anaknya yang masih kecil berlari ke arahnya. Dia pun menyenggol satu pot bunga yang terbuat dari kaca dan akhirnya pecah hancur berantakan. Pot itu memang harganya cukup mahal dan sang ibu pun marah besar. Tak disadari keluarlah kata-kata kasar yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang ibu. Ia berucap, "Dah kamu, semoga kamu ditimpa dinding bangunan dan tulang belulangmu hancur." Tahun demi tahun berlalu, anak lelaki itu pun sudah besar. Sang ibu juga sudah lupa akan doa itu. Ia pun menganggapnya tidak penting dan tidak tahu bahwa doanya itu sudah naik ke langit. Kini ia telah besar dan menjadi seorang insinyur. Dan tak lama lagi ia akan menikah. Hingga pada suatu hari ayahnya yang punya sebuah bangunan tua ingin merenovasinya. Maka pergilah anak itu bersama ayahnya ke gudang tersebut. Para pekerja sudah bersiap-siap untuk merobohkan satu dinding yang sudah usang. Sementara para pekerja sedang bekerja, anak itu pergi ke belakang bangunan tanpa diketahui oleh siapapun. Dan tak disangka-sangka, dinding bangunan itu roboh menimpanya. Terdengar suara teriakan dalam runtuhan itu hingga suaranya tak terdengar lagi. Semua pekerja berhenti. Heran, suara siapa itu? Mereka berlari ke arah reruntuhan itu. Mereka tidak dapat mengangkat badan anak itu. Ia remuk seperti kaca yang jatuh pecah berkeping-keping. Ketika itu ayahnya mengabarkan pada sang ibu, dan seakan-akan Allah menghadirkan kembali kata-kata itu semasa ia kecil dulu. Sang ibu pun menangis hingga pingsan. Ketika melihatnya, ia seakan mendengar suara yang berucap, "Ini doamu kan? Sudah kukabulkan. Setelah sekian lama engkau berdoa, sekarang aku akan mengambilnya." Ketika itu jantung sang ibu seakan berhenti berdetak dan anak itu menghembuskan nafas yang terakhir. Seandainya doa kejelekan 25 tahun yang lalu tidak pernah terucap, namun semua itu tak berguna lagi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati ketika berucap atau berdoa dalam keadaan marah.